Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat masih diliputi oleh rahmat yang penuh dengan kebahagiaan. Salawat dan salam kita tak lupa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Halo Mizanuna, perkenalkan nama saya Lulu Astuti, anggota UKM JKH Al-Mizan. Dan sekarang saya telah bersama Al-Ustadz Tantan Kital Bahrozi SAG dalam acara Q&A UKM JKH Al-Mizan seputar tilawah. Oke. Namanya siapa? Namanya? Ustadz Tantan. Terus panjangannya? Kital Bahrozi. Oh iya. Bener kan Ustadz ya? Iya. Aku salah, astagfirullahaladzim. Oke, lanjut saja. Di sini kita kenalkan dulu ya Ustadz Tantan ini. Nah, mungkin dari sobat tilawah ataupun sobat UKM JKH Al-Mizan sudah tak asing ya dengan beliau. Namun mungkin ada beberapa orang ataupun orang yang di luar sana belum tahu tentang beliau nih. Nah, saya perkenalkan, beliau adalah Ustadz Tantan Kital Bahrozi SAG. Apa? Bahrozi. Oh, Bahrozi. Oh iya Pak Ustadz. Gak pakai bah. Ustadz Tantan Kital Bah. Bahrozi SAG. Nah, Namanya beliau keren. ini juara 1 nasional tingkat mahasiswa tahun 2012. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Terus beliau sudah banyak mengisi acara-acara di luar seperti talk show, seperti pelatihan, yang mana pelatihan ini termasuk pelatihan di UKM JKH Al-Mizan di divisi tilawah maupun divisi tahfidz. Nah, sekian sedikit CV dari beliau ya. Semoga teman-teman sedikit tahulah mengenai beliau. Kalau ingin tahu lebih banyaknya bisa cek Instagramnya Ustadz ya di bawah. Oke. Nah, Ustadz, sebelumnya di sini kita sudah banyak sekali menampung pertanyaan-pertanyaan, yang mana sumbernya itu kita dapat dari komentar-komentar media sosial yang ada di UKM JKH Al-Mizan. Kemudian kita juga melakukan sedikit riset seperti itu. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih ke acara Q&A-nya, saya punya game buat Ustadz. Game? Iya. Aduh, game apa ini? Jadi gamenya begini Ustadz, nanti saya akan menyebutkan 2 pilihan. Nanti Ustadz pilih salah satu dari 2 pilihan itu yang cocok buat Ustadz. Tapi jawabnya yang cepat. Jadi misalkan 1 atau 2, 1, 3 atau 4, seperti itu. Aduh. Mohon maaf. Oke Ustadz, udah siap sih Ustadz ya? Siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, murotal atau kiroah? Kiroah. Kiroah. Dua-duanya. Contohnya. Dua-duanya. Nahawan atau bayati? Nahawan. Nahawan. Nafas panjang tapi suara rendah atau nafas pendek tapi suara tinggi? Panjang. Nafas panjang. Nafas panjang. Suara tinggi. Oh enggak ya? Nggak ada Ustaz. Mana ini? Aduh. Nafas panjang, suara rendah mungkin. Kemudian. Sementara. Oh sementara Ustaz, buat kali ini aja ya. Kemudian kalau Ustaz jadi juri nih, juri lagu atau juri fasohah? Lagu. Kemudian tampil berdiri atau duduk? Duduk dong. Duduk. Ngajar anak-anak apa dewasa? Dewasa.
Anak-anak mumet. Aduh. Kemudian kopi atau rokok? Oh, dua-duanya ini. Satu Aduh. lah, harus satu. Wah. Iya ini. Kopi. Kopi. Oke, yang terakhir nih Ustaz. Musabakoh atau haflah? Haflah dong. Yang santai ya Ustaz ya. Santai. Nah, tapi nih Ustaz, aku agak penasaran. Boleh ya Ustaz ya tanya ya? Oke. Kenapa Ustaz pilih kopi? Aduh. Iya iki. Ya pertama bebas di kantong ya kopi ya. Kalau rokok itu banyak perdebatan begitu ya. Apalagi punya bojok galak tuh bahaya itu. Rokok ya. Kopi saja gitu. Lebih aman gitu. Dan karena saya sudah biasa di keluarga juga minum kopi, lebih segar ya kopi. Jadi kopi tanpa rokok oke. Rokok tanpa rokok tanpa kopi rada kurang mantap gitu. Rokok tanpa kopi rada kurang mantap. Iya. Jadi bumbu utamanya kopi. Waalaikumsalam. Oke Ustaz. Kopi ya, emang kopi itu segalanya gitu. Buat mikir juga enak ya Ustaz ya. Kopi apa katanya? Kopi apa? Kopi nangkau dengan bismillah. Aduh. Aduh. Saya gak kuat. Oke. Kita langsung ke pertanyaan-pertanyaannya Ustaz ya. Oke, siap. Jadi kita langsung ke tanya jawab. Nah, kan Ustadz nih udah udah termasuk lama ya Ustadz menggeluti bidang ini. Terus pengalamannya juga banyak sekali. Kemudian, nah boleh nggak sih cerita Ustadz sama kita nih pertama kali belajar tilawah itu umur berapa? Bismillahirrahmanirrahim ya, karena baru pertanyaan perdana. Jujur, pertama kali saya diajarin tilawah, kan gen saya itu sebetulnya dari ibu ya. Yang bisa tilawah itu ibu yang pernah mondok di pondok Al-Quran khusus tilawah di Tasikmalaya, namanya Pondok Pesantren Murattalul Quran Al-Mubarak, pimpinan almarhum Kiai Haji Zainal Abidin. Cuman waktu kecil, waktu SD saya masih ingat, yang ngajarin pertama saya itu malah bapak saya. Ada lomba, yang ngajarin malah bapak. Ibu saya belum pernah sama sekali sampai sekarang. Itu waktu SD doang. Setelah itu pun cuma sekali-kalinya lomba itu tok. Habis itu udah gak pernah lagi sampai saya ketemu Al-Mizan pas kuliah. Udah berapa puluh tahun itu ya, baru belajar lagi bersama Al-Mizan. Jadi seperti itu. Pertama kali ini kita bahas pertama kali belajar tilawah kan? Iya. Nah, kalau seni suara memang dari kecil. SD, SMP, SMA, ya saya MTS sama MA gitu. Itu seni suara ya. Lagu-lagu daerah, lagu himne guru, bahkan lagu dangdut pernah pas MTS ya. Pas aliyah saya punya grup nasyid. Nah, baru begitu kuliah saya ketemu Al-Mizan, nggak tahu ini masuk tilawah, dan alhamdulillah sampai sekarang ternyata jodohnya di tilawah gitu. Saya cocoknya di tilawah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustaz. Jadi udah dari kecil sudah menggeluti di bidang suara gitu. Suara, ya. Suara. Jadi pas sudah besar tertarik dengan yang ini. Dan ini tambahan aja sedikit ya. Banyak yang nanya, ini pasti ikut MTQ dari kecil. Enggak. Saya tuh MTQ pertama kali pas kuliah. 2011 pas kuliah. Jadi ya kata orang, kok bisa cepat begitu ya? Bisanya gitu. Ya mungkin saya ikut kelas akselerasi waktu itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ini juga masih belajar, mohon doanya gitu. Iya, alhamdulillah.
diberi rezeki suara yang bagus. Alhamdulillah. Nah kemudian Ustaz, kan ini kalau saya tuh suaranya rendah, pengen banget gitu, pengen suara tinggi kayak Ustaz tuh gimana ya tipsnya gitu? Latihan. Ini pertanyaan pertama nih. Latihan. Sampai belakang ada pertanyaan begini, latihan udah jawabannya ini. Allah bisa karena biasa. Ya, Allah bisa karena biasa. Apapun kalau misalnya sudah dibiasakan, insya Allah lebih ringan untuk dilakukan gitu. Karena sudah terbiasa. Termasuk suara tinggi. Di awal mungkin berat. Tapi lama-lama dilatih, insya Allah akan meninggi. Dulu saya pernah dapat ilmu dari Ustazah Mastia Lesaluhu, dan sebetulnya ilmu ini sangat sederhana. Beliau menyampaikan, udah kita rekam saja. Misalnya nih, minggu ini nada do, solmisasi itu do re mi fa sol la si do ya. Itu minggu ini nada do. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minggu depan naikin re. Do re A'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai jawab. Minggu depannya lagi mi. Do re mi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan seterusnya. Sampai nanti kita mentoknya di nada apa. Insya Allah dengan terbiasa seperti itu bisa tinggi dengan sendirinya. Kalau misalnya teman-teman mau bukti nyata, lihat aja YouTube saya yang zaman dulu ya, dengan akun Ujang Kimbe kalau nggak salah itu udah jadul banget gitu ya. Dengan yang sekarang yang akunnya Tantan Kimbe yang masih baru-baru, lihat pokoknya jauh banget nada dasarnya. Itu salah satu bukti bahwa ya asal kita berlatih yang maksimal, insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal pula. Iya. Latihan yang matang. Berarti bisa karena terbiasa. Yes. Seperti Tresno Jalanan Songko Kulino. Iya. Seperti itu ya Ustaz ya. Songko Kulino ya. Tresno. Nih kan Ustaz, kan Biasa. kalau dalam dunia suara pasti orang-orang yang berkecimpung di situ pada umumnya ya Ustaz ya, memiliki suara yang merdu, enak didengar, kayak gitu, idaman semua orang Ustaz. Nah, apakah suara yang merdu itu sebuah anugerah yang tidak dimiliki oleh setiap orang, atau setiap orang itu bisa memiliki suara yang merdu itu Ustaz? Kalau bagi saya, merdu itu sendiri pun terkadang punya standarnya masing-masing. Ya, merdunya itu merdu yang mana? Merdu yang seperti apa? Gitu. Ada orang dengan suara bulat itu yang merdu. Ada orang dengan suara mohon maaf, tinggi melengking itu yang merdu. Jadi memang standarnya berbeda-beda kalau masalah merdu ya. Cuman mungkin kita bicara rasa. Kalau rasa ini baru. Insya Allah kalau rasa bisa diusahakan. Salah satu caranya adalah dulu saya pernah dapat dari guru pertama saya di Jogja, namanya Ustaz Zamam Suyuti ya. Guru tilawah saya pertama. Itu beliau menyampaikan salah satu untuk belajar rasa atau zauk itu adalah dengan kita sering mendengarkan lagu-lagu bernuansa Arab gitu ya. Lagu-lagu Arabi lah gitu. Katakanlah misalnya lagu-lagu Umi Kalsum yang zaman-zaman dulu. Itu beliau kan terkenal dengan zauk yang sangat
dalam gitu, sangat tinggi sekali gitu. Luar biasa gitu, zauknya, rasanya. Beliau nyanyi sederhana apapun tetap nyampe. Itu yang susah memang, rasa gitu ya. Kalau masalah merdu, suara merdu gitu ya, itu karena standarnya orang beda-beda, kadang oh ini merdu, ini enggak, kembali ke rasa biasanya. Itu sih. Iya, saya juga berpengalaman Ustaz. Jadi ketika saya nyanyi pendek, nada rendah sama nada tinggi, terus dibandingin sama teman saya, itu katanya bagusan yang tinggi. Jadi kayak saya tuh susah ke nada yang rendah seperti itu. Tapi kalau nyanyi, tapi kalau tilawah beda lagi kayaknya. Saya juga tadi mikir yang pertanyaan nafas panjang tapi suara rendah atau nafas pendek tapi suara tinggi. Itu saya kayaknya mau meralat itu. Suara tinggi dulu kayaknya ini. Soalnya semuanya tinggi-tinggi gitu. Panjang tinggi. Tapi bukan berarti nafasnya emang dikesampingkan ya. Ini kalau misalnya mentok-mentoknya cuma dikasih dua pilihan itu ya kan. Suara tinggi dulu gitu. Soalnya yang dinilai karena kita bicara seni suara, otomatis kualitas suaranya dulu. Dan salah satu kualitas di tilawah ketika bersuara adalah nada tinggi. Orang yang bisa nada tinggi punya punya nilai tersendiri gitu ya. Bagi katakanlah yang sudah profesional, juri-juri ataupun masyarakat secara umum. Nada tinggi seorang qori itu biasanya yang paling dicari. Ya, betul. Tinggi dan panjang itu beda ya Ustaz ya? Oh beda. Beda kan? Ya, jadi tinggi kalau, begini, panjang. Panjang gini, tinggi vertikal, panjang. Aduh. Jadi kalau tips untuk suara panjang Ustaz? Makan rapia. Oh enggak. Oh enggak ya. Enggak ya. Tips napas panjang. Ini juga sering saya sampaikan ketika tahap belajar bersama teman-teman. Ada beberapa tips untuk menambah kualitas pernafasan. Ya. Yang pertama dari segi olahraganya. Dari segi olahraga yang paling cocok untuk latihan yang paling cocok untuk menambah kualitas pernafasan itu adalah lari dan berenang. Ya. Dua olahraga itu paling cocok untuk menambah kualitas pernafasan. Lari dan berenang. Nah, berhubung saya nggak bisa berenang, saya lari saja. Lari saja. Bukan lari dari kenyataan ya, bukan. Itu. Dan khusus lari, kalau bisa, kalau orang secara umum itu kan lari pagi biasanya. Iya. Untuk kesehatan secara umum itu pagi. Tapi kalau orang tilawah paling cocok tuh justru malah ketika sudah mulai panas. Minimal paling pagi itu jam 10. Panas. Maksimalnya malah setelah zuhur. Wah. Baru latihan lari gitu ya, olahraga. Itu kalau untuk orang tilawah karena memang perlu nafas yang panjang dan kekuatan yang tinggi ketika bertilawah, itu memang paling cocok ketika cuaca sudah mulai agak panas baru. Berarti kalau hujan nggak jadi? Hujan nggak jadi. Ya, tapi kalau saya jadi di kolam sana. Iya. Berenang Sat? Nggak ada airnya sih. Lari gitu. Iya. Aduh. Seperti itu. Oh, saya seringnya sepeda, gimana dong Sat? Sepeda? Ya enggak masalah juga sih. Cuman memang tetap berbeda ketika lari ya. Soalnya kekuatan kakinya ini mempengaruhi. Kayaknya sih mempengaruhi juga. Mempengaruhi
deg-degnya itu loh. Oh, iya. Itu latihannya mungkin di situ. Oh, iya. Ya yang paling sederhananya mungkin sepeda, cuman tetap yang paling utama lari biar lebih mantap. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal sumber suara nih, Sat. Itu baru Apa? dari olahraga ya, Iya, belum yang ban kempes itu. yang apa, Sat? Ada itu kan dari olahraga. Nah, ini yang kedua dari segi senamnya. Oh, senam. Nah, senam ada. Ada yang paling minimal lah, yang paling minimalis teknik ban kempes. Gimana? Kalau orang nyanyi kan teknik ban kempesnya itu pakai huruf S. Jadi kita narik nafas, ngeluarin pelan-pelan pakai huruf S. Oh, seperti itu. Itu kalau nyanyi. Tapi kalau tilawah, karena kualitas nafas orang tilawah harus lebih lagi kan. Kalau orang nyanyi kan 10 detik sudah panjang ya. Kalau tilawah itu kotor ini ya. Kurang panjang gitu 10 detik gitu. Paling enggak 20, 30. Bahkan standar nasional itu 45 detik. Makanya kalau saya lebih baik ngeluarin suaranya pakai huruf Z. Selama mungkin yang kita bisa. Lebih berat, Ustaz. Lebih berat makanya. Dan rahasianya bukan ketika nahan nafas kita nahan 1 jam. Enggak. Tapi ketika ngeluarinnya itu. Iya, kita Pakai huruf Z. Kalau udah habis. Sampai betul-betul habis. Sampai habis. Sampai ngantuk tidur. Tapi kan ada tuh, Ustaz, sekali Ya. zet gitu. Itu langsung banyak. Jadi bentar. Itu latihan nafasnya di situ. Oh, jadi Gimana sedikit-sedikit. caranya ngeluarin pelan-pelan, dikit-dikit lama, selama mungkin. Oh, iya. Itu. Oke, Ustaz. Sambil dilatih tilawahnya. Ya. Jadi tadi olahraga sama Senang. Senam. Sebetulnya ada satu lagi. Cuman untuk next ya, biar penasaran. ya Allah. Nanti di pertemuan selanjutnya Yes. Ustaz ya. Part 2. Part 2. Oke, Ustaz. Ya, Untuk tadi berarti berdua ya, teman-teman. siap. Olahraga dan senam mulut. Seperti itu. Kemudian dari sumber suaranya, Sat. Kemarin saya tuh lihat YouTube latihan vokal. Nah, di situ beliau tuh menyinggung-nyinggung tentang keluarnya suara itu dari diafragma. Diafragma. Apa tadi? Wadaw Iya, ya. diafragma. Bukan iya suara kan? Iya, suara, Sat. Suara diafragma, terus paru-paru. Aduh. Iya. Nah, itu gimana membedakannya, Sat? Wah, saya juga belum begitu paham ini. Iya, Cuman saya juga baru tahu. kalau nggak salah, diafragma itu posisinya lebih ke pinggir. Kalau paru-paru kan agak ke tengah. Kalau ini lebih ke pinggir. Jadi ketika narik nafas tuh selain bagian tengah depannya yang membesar, tapi pinggirnya juga. Ini di paru-paru. Tapi kalau diafragma ke pinggir juga nih. Sulit ya. Terus ngeluarinnya gimana? Ngeluarinnya dari mulut. Iya. Jangan dari belakang, bahaya. Ya, itu. Iya. Tapi susah saat itu. Waduh, mungkin itu saya cari-cari dulu ya, teman-teman ya. Next ya. Daripada saya ngasih tahu yang bukan ilmu saya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Oke, Sat. Yap. Boleh request nih? Sampaikan. Apa? Contoh apa? Membaca surat Al-Fatihah dengan 3 makom. Masya Allah. Itu Soba, Sika, sama Hijaz. Astagfirullahaladzim. Kita sangat menunggu-nunggu saat suara merdu antum. Ya. Masya Allah. Oke, Sat, bisa Luar dimulai. biasa ini.
Lagu apa? Kebanyakan. Hah? Lagu Soba Sika Hijaz. Ya ini panjang ini. Wah, kacau ini yang pendek nanya aja, ini. Ustaz. Hah? Yang pendek aja. Pendek piye? Yang nggak tahu. Ustaz, Mungkin saya. digabung aja ya. Tak gabung Iya, ya. oh. Gabung ya. Tapi dikasih tahu bedanya. Lagu Soba, Sika, sama Hijaz. Soba Sika Hijaz. Iya. Saya pakai tanda jari ya. Ini Soba, ini Sika, Ini Sika. ini Hijaz. Hijaz. Oke? Atau gini. Soba Sika Hijaz. Oke? Oke. Soba Sika Hijaz. Hijaz. Ya? Oke ya. Oke, Ustaz. Soba. Perhatikan ya. Perhatikan jarinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Angel. Sulit. Ya mungkin. Kayaknya pakai tilawah aja lah. Iya, itu iya. ayo. Iya, iya. Soba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Allah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berat belum persiapan. Kurang lebih seperti itu. Shadaqallahul azim.